Tahun 1624, langit Madura memerah oleh kobaran api dan bau mesiu memenuhi udara. Pasukan Mataram di bawah pimpinan Sultan Agung mengamuk tanpa ampun. Sampang, Arosbaya, dan kerajaan-kerajaan lain di seluruh penjuru Madura dibabat habis. Tak ada satupun penguasa yang tersisa. Madura lumpuh. Setiap orang yang terlihat mencurigakan, baik rakyat biasa maupun bangsawan, dihabisi. Saat itu juga Mataram menunjukkan kekuasaan absolutnya di tanah garam ini. Namun dari reruntuhan istana dan darah yang mengering, tertinggallah seorang anak muda yang belum cukup umur untuk disebut raja. Namanya Raden Praseno, putra mahkota dari kerajaan Arosbaya. Ia ditawan dan dibawa ke Mataram bersama pamannya, Pangeran Santomerto, dan 1.000 orang Sampang yang diseret sebagai tawanan perang. Di tengah kemegahan keraton Mataram yang dipenuhi aroma dupa dan alunan gamelan, Raden Praseno menjejakkan kaki bukan sebagai tamu kehormatan, melainkan sebagai tawanan perang. Ia tahu di balik dinding megah ini adalah tangan yang membunuh keluarga dan bangsanya sendiri, Sultan Agung. Namun, tidak ada dendam yang tumbuh di dadanya. Tidak ada amarah yang membakar hatinya. Yang ada hanyalah keteguhan dan penerimaan yang dewasa, jauh melampaui usianya. Sultan Agung melihat sesuatu yang istimewa dalam diri anak muda ini. Ia tak sekadar menyambutnya, tapi mengangkatnya sebagai anak sendiri. Raden Praseno diberi kehormatan untuk tinggal di dalam keraton mengenakan gelar kebangsawanan pangeran. Namanya mulai bergema di antara dinding-dinding istana sebagai Pangeran Cakraningrat, penguasa tituler Madura, yang kelak akan menjadi simbol kebangkitan pulau itu. Sebelum mahkota disematkan di kepalanya, Raden Praseno harus lebih dulu melewati tempaan jiwa. Ia diserahkan oleh Sultan Agung kepada orang kepercayaannya, Juru Kiting, seorang tokoh bijak dari Sampang, yang dikenal sebagai guru spiritual sekaligus ahli pemerintahan. Hari-hari Raden Praseno dipenuhi pelajaran ilmu pemerintahan, strategi kenegaraan, hingga laku kebatinan dan falsafah kepemimpinan. Ia belajar bukan hanya menjadi raja, tapi menjadi pengayom, penjaga kehormatan rakyat Madura. Juru Kiting melihat api kepemimpinan menyala di matanya. Ia tak hanya mendidik, tapi mengkader, menyiapkan Raden Praseno sebagai pemimpin masa depan yang akan mengangkat kembali kehormatan Madura dari abu kehancuran. Tanggal 12 Rabiul Awal 1045 Hijriah atau 23 Desember 1624 Masehi. Hari itu Keraton Mataram memancarkan kemegahan yang tak biasa. Grebek mulut dilangsungkan, tapi bukan itu yang jadi inti dari segalanya. Di hadapan para bangsawan, prajurit, dan pemuka kerajaan, Sultan Agung mengangkat tangan dan menyematkan gelar Pangeran Cakraningrat I. Sejak hari itu, dialah penguasa seluruh Madura. Sebagai wakil resmi kerajaan Mataram, ia diberi hak memimpin dari keraton barunya di Madegan, Sampang. Ia dianugerahi payung kebesaran berwarna emas, 20.000 gulden, sebagai tanda penghormatan dan kepercayaan penuh dari sang raja besar. Namun, kepercayaan itu datang bersama tanggung jawab. Setiap tahun, Cakraningrat Tesito wajib hadir kembali ke Mataram, menyampaikan laporan sebagai penguasa sekaligus abdi setia Sultan Agung. Saat ia kembali ke Mataram, tugas kepemimpinan di Madura dipercayakan kepada pamannya, Pangeran Santomerto, orang yang setia sejak awal perjuangan.
Penobatan Pangeran Cakraningrat ke-1 menyisakan perdebatan. Sebagian sejarawan meyakini ia dinobatkan pada 23 Desember 1624, hanya beberapa bulan setelah penaklukan Madura. Alasannya kuat, Sultan Agung bukan raja yang suka membiarkan kekosongan kuasa terlalu lama. Ia butuh figur pemersatu untuk menstabilkan Madura, tapi pendapat lain menyebut penobatan baru terjadi 2 tahun kemudian, di 1626. Alasannya pun logis, Raden Praseno masih muda dan perlu waktu untuk belajar bertransformasi jadi sosok pemimpin yang siap mengemban beban sejarah. Lalu, mana yang benar? Jawabannya tersembunyi pada sebuah relief tua di pintu gapura makam Ratu Ibu Madegan. Terlukis seekor naga terpanah dari kepala menembus ke ekornya. Candra sangkala itu dibaca naga kapanas titis ing midhi, dan bila diuraikan menjadi angka tahun 1624 Masehi, tahun inilah yang diyakini sebagai momen penobatan resmi Pangeran Cakraningrat I oleh tangan Sultan Agung sendiri. 1624 adalah simbol kelahiran kembali Madura di bawah bendera Mataram dan di bawah kepemimpinan seorang anak yang ditempa oleh sejarah untuk menjemput takdirnya. Inilah kisah tentang kehancuran yang melahirkan harapan, tentang tawanan yang naik tahta, dan tentang Madura yang bangkit kembali bersama Pangeran Cakraningrat ke-1